Anda kembali menyaksikan Energy Forum 2026 bersama saya Andi Shalini. Pemirsa dan juga hadirin, seperti yang sudah saya sampaikan di sesi sebelumnya, kita akan masuki sesi diskusi panel. Tapi sebelum itu kita sapa dulu para narasumber kita yang sudah hadir. Ada Bapak Bambang Patijaya, Ketua Komisi 12 DPR RI. Kemudian ada Bapak Laude Sulaiman, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian SDM. Bapak Misbakun juga sudah hadir, Ketua Komisi 11 DPR RI. Selamat siang Bapak Misbakun. Kemudian sudah hadir juga Ibu Enia Listiani Dewi, Direktur Jenderal EBTKE Kementerian SDM. Oke, kemudian Bapak Suyus Windayana, Direktur Jenderal Tata Ruang Kementerian ATR BPN. Kemudian Ibu Widya Stuti, Deputi Bidang Koordinasi Usaha, Pangan dan Pertanian Kemenko Pangan. Selamat siang Ibu Widya Stuti. Selamat siang juga kami ucapkan kepada Bapak Muhammad Fadil Hasan, anggota Dewan Energi Nasional 2026-2030. Bapak Wahyudi Anas, Kepala BPH Migas. Kemudian Bapak Riki Rahmat Firdaus, Deputi Eksplorasi, Pengembangan, dan Manajemen Wilayah Kerja SKK Migas. Bapak Oki Muraza, Wakil Direktur Utama PT Pertamina Persero. Bapak John Anis, Direktur Utama Pertamina NRE. Dan kami juga ingin sapa Bapak Suprayitno Adi Nugroho, Vice President Exploration Pertamina Hulu Rokan. Terima kasih Bapak Ibu sudah menyempatkan waktunya untuk kami di CNBC Indonesia. Tentu terkait dengan energi ini masih menjadi isu yang concern kita bersama. Kita tahu bahwa gejolak geopolitik di Timur Tengah ini masih terus berlangsung. Memang harga minyak sempat berfluktuasi, namun untungnya ada angin segar terkait dengan negosiasi perdamaian. Dan saat ini harga minyak global sudah mulai melandai sekitar $80 per barel, bahkan ini terendah dalam 4 bulan terakhir. Namun seperti yang tadi Pak Bahlil sampaikan bahwa situasi geopolitik saat ini masih tidak menentu, sehingga menjadi pertanyaan seberapa kuat daya tahan energi kita. Nah, saya akan ke Bapak Bambang Patijaya terlebih dahulu. Pak Bambang, dari perspektif DPR di Komisi 12 yang bidangi energi. Saat ini kan sudah ada angin segar ya Pak dari Timur Tengah terkait dengan negosiasi damai. Tapi yang kita tahu juga Pak terkait dengan uncertainty ini juga membuat uncertainty lagi Pak di harga minyak global meskipun saat ini sudah melandai. Dari perspektif Anda sebetulnya seberapa kuat sih daya tahan energi kita saat ini Pak? Karena kita lihat dalam 4 bulan terakhir harga minyak global ini kan terus berfluktuasi, kemudian juga sejumlah negara membuat sejumlah kebijakan-kebijakan untuk bagaimana mengamankan pasokan energi dalam negeri. Silakan Pak Bambang. Ya, tadi kita sudah mendengar paparan yang sungguh luar biasa lengkap dari Menteri SDM, holistik ya, terkait dengan berbagai macam, baik itu BBM, kemudian juga sektor pertambangannya dan juga listrik. Nah, bagaimana dengan ketahanan energi nasional Indonesia pada saat ini? Kita tahu bahwa pada tanggal 21 Maret yang lalu, JP Morgan mengeluarkan rilis bahwa Indonesia memiliki ketahanan terbaik nomor 2 dari 52 negara yang mereka analisis. Dan kita melihat seperti apa bahwa dari bulan Maret sampai sekarang memang Indonesia terkait dengan bagaimana pemenuhan kebutuhan itu baik-baik saja. Ya walaupun ada tantangan, ada cerita-cerita tertentu tetapi semua permasalahan itu bisa diatasi. Karena kenapa? Ya wajar lah, ini kan semua dalam tekanan. Yang pasti bahwa pertama untuk kebutuhan ya BBM subsidi itu dipastikan sampai akhir tahun 31 Desember itu aman. Nah di sebelah saya ada Pak Misbakun, beliau memberikan nanti analisis terkait dengan penjaminan bahwa untuk pembiayaan negara terkait dengan subsidi fiskal itu clear, nggak ada masalah. Tadi secara sekilas juga Pak Bahlil sudah menjelaskan dari sektor SDM kira-kira ngambil dari mana aja itu dia udah ngasih tahu, bukan hanya terkait dengan penghematan saja. Nah kemudian terkait dengan pasokan juga sudah aman. Ini ada beberapa kebaruan yang kita dapat beberapa hari terakhir bahwa sudah ada Kepmen 224 ya terkait dengan adanya BLU yang ditunjuk adalah Lemigas yang diberikan tanggung jawab untuk bagaimana membantu di dalam pengadaan minyak. Nah ini sangat membantu sekali kelincahan daripada Pertamina yang selama ini single fighter di dalam pengadaan ya. Jadi keunggulan daripada Lemigas sebagai BLU adalah diberikan mandat untuk dapat pengadaan secara langsung kepada spot, ya tentu dengan berbagai macam kriteria yang sangat membantu. Dan dengan demikian kita melihat bahwa
keseluruhan agregasi langkah-langkah kebijakan yang diambil oleh pemerintah ini mampu menjamin ketersediaan pasokan. Itu satu. Yang kedua, bagaimana dengan harga? Saya sampaikan tadi harga bahwa untuk BBM subsidi itu clear, nggak ada masalah. Lalu kemudian bagaimana dengan BBM untuk non subsidi? Sebetulnya ini juga adalah merupakan mekanisme pasar. Tetapi kita harus terbuka nih. Saya tanya kepada kawan-kawan Pertamina, itu RON 92 ketika tanggal 10 Juni ya, sebetulnya modal kalian berapa? Itu 1,1 dolar per liter. Kalau kita rupiahkan artinya sekitar 19.000 rupiah sampai 20.000 rupiah. Tetapi pemerintah lewat Menteri SDM mematok bahwa mereka hanya boleh jual 16.250. Di daerah 16.600 kayak misal daerah saya di Bangka. Artinya apa? Sebetulnya untuk harga-harga non subsidi pun ini Pertamina juga tidak dibiarkan menjual full dengan harga ekonomi. Artinya apa? Masyarakat harus tahu bahwa sebetulnya untuk barang-barang non subsidi pun pemerintah intervensi. Barang ini tidak dibiarkan begitu saja. Saya terbuka aja deh, misalkan kawan-kawan SPBU non swasta lainnya. Apakah mereka mau jual dengan harga seperti sekarang? Kan belum mau. Jadi lebih baik ya begini aja dulu kan seperti itu. Ada yang mungkin belum jualan dulu kan begitu Pak. Nah, jadi kita melihat bahwa per hari ini ya sebetulnya terkait dengan BBM non subsidi pun pemerintah intervensi di dalam bagaimana mengatur sehingga kemudian masyarakat yang tadi disampaikan oleh Pak Bahlil, ini kan kalau Pertamax dan RON ke atas itu kan masyarakat menengah ke atas. Itu juga sebetulnya diperhatikan oleh pemerintah. Nah jadi kita melihat terkait dengan BBM bahwa kita harus kasih apresiasi ya terkait dengan segala macam cerita yang ada, tetapi secara umum ketersediaan pasokan itu dapat terjamin ya untuk BBM. Lalu bagaimana untuk LPG? Kita juga melihat bagaimana sekarang dalam situasi ini pemerintah ya bersama dengan juga Pertamina mampu mengamankan pasokan LPG. Ya, stok nasional kurang lebih hari ini di atas 12 hari. Nah ini sangat bagus lah dibanding mungkin beberapa waktu yang lalu. Kalau ada masalah, kalau saya lihat ya semua bisa recovery. Semua bisa mengatasi dengan secepatnya. Jadi dari rantai pasok dunia, ini diversifikasinya sudah sangat banyak. Ya, kita tahu misalkan kemarin ketika sempat di bulan Maret, di bulan April, itu memang sempat mengkhawatirkan, gitu Pak Oki ya. Tetapi intervensi daripada pemerintah luar biasa. Pak Presiden Prabowo turun langsung. Pak Bahlil sebagai Menteri SDM turun langsung. Jadi Pertamina, kalau kata Liverpool, you never walk alone. Jadi nggak dibiarkan berjalan sendiri. Karena kenapa? Kita tahu bahwa ini urgent, ini penting terkait dengan ketahanan energi. Sehingga kalau JP Morgan mengeluarkan rilis bahwa Indonesia memiliki ketahanan energi terbaik nomor 2, wajar. Ini bukan suatu rilis yang sekedar menyenangkan hati, tetapi juga menggambarkan bagaimana effort Indonesia di dalam mengatasi semua ini. Tambahan satu lagi, jauh-jauh hari kebijakan pemerintah ini juga sudah tercermin dari misalkan bagaimana kita di dalam rangka mendukung transisi energi, ya kita juga mengoptimalkan sumber daya yang kita miliki, misalkan dari B540 ya, yang bulan Juni akan segera menjadi B50. Ini juga luar biasa. Tidak ada satu negara di dunia pun yang hari ini ya itu melaksanakan itu. Kita cek, tadi saya tanya ke Dirjen EBTKI Prof. Enia, itu yang kira-kira mampu mendekati Indonesia apa? Itu hanya Malaysia, itu pun B10, B20. B10 baru merencanakan mau B20. Kita tanggal 1 Juli sudah B50. Dan ini tidak gampang. Ingat, berapa kapasitas konsumsi Malaysia, berapa kapasitas konsumsi dan produksi Indonesia? Kita besar. Ya, jadi dari semua kendala-kendala yang ada itu kita mengatakan bahwa pemerintah sudah on the track. Ya, kami dari DPR memberikan apresiasi. Ini kerjasama semua pihak dan tentunya kita berharap bahwa kerja keras ini akan terus kita jaga sama-sama ya untuk menjamin pasokan
energi untuk masyarakat. Oke, terima kasih Pak Bambang. Tentunya tadi yang sudah Pak Bambang sampaikan bahwa sejauh ini intervensi ataupun respons dari pemerintah sejauh ini sudah tepat dihadapi oleh berbagai kondisi ketidakpastian global. Saya akan ke Pak Fadil. Kalau perspektif dari Anda Pak, apakah langkah ini juga sudah tepat? Belum lagi tadi sudah di-mention juga JP Morgan bahkan mengapresiasi kondisi ketahanan energi Indonesia berada di nomor 2. Silakan Pak Fadil. Ya, terima kasih Pak Bambang, Pak Misyaun, Pak Oki dan Bapak-Bapak Ibu sekalian. Saya mungkin ingin menyampaikan terlebih dahulu bahwa Pak Menteri ESDM juga adalah ketua harian dari Dewan Energi Nasional. Jadi tentunya posisi apa yang disampaikan oleh beliau itulah yang menjadi pandangan kita juga gitu ya. Tapi dan itu saya kira didukung oleh suatu kenyataan bahwa sebenarnya indeks ketahanan energi kita secara kuantitatif di DEN kami itu sudah mengukur ya. Jadi di tahun 2025 itu indeks ketahanan energi kita itu adalah 7,13 ya. Dan ini meningkat dari tahun sebelumnya yaitu 6,74. Jadi ada peningkatan di tahun 2025 dan kami mengukur indeks ketahanan energi itu dari 4 indikator ya. Yaitu adalah availability, accessibility, kemudian affordability dan sustainability. Gitu. Dari situ kemudian kita breakdown lebih lanjut dengan beberapa indikator yang lebih kuantitatif. Nah, tetapi tentunya pencapaian di tahun 2025 ini akan menghadapi tantangan di 2026 ya karena adanya geopolitik, eskalasi geopolitik ini. Nah, menurut saya langkah-langkah yang diambil oleh beliau ya sampai sekarang ini dan oleh kita semua termasuk oleh DPR, Pak Bambang, Pak Misbahun dan juga oleh Pertamina menunjukkan bahwa memang ada sharing responsibility di sini untuk menjamin indeks ketahanan energi kita itu tetap bisa terjaga bahkan meningkat gitu. Dan saya kira sekarang ini sudah menunjukkan hal tersebut. Nah, satu hal yang ke depan yang harus kita lakukan adalah saya kira juga tadi sudah disinggung oleh Pak Menteri itu adalah bagaimana kita melakukan diversifikasi ya kan sumber-sumber energi kita. Jadi menurut Ian Bremmer ini analis geopolitik dari Amerika mengatakan bahwa satu-satunya hal yang positif yang terjadi dari adanya perang di Timur Tengah itu adalah bahwa semua negara sekarang ini mempercepat program energi baru dan terbarukannya itu. Jadi momentum untuk mempercepat EBT. Jadi momentum untuk mempercepat program EBT ini. Nah, saya kira kita juga demikian, makanya nanti Bu Enia bisa menyampaikan bahwa Presiden sudah menyatakan akan ada pembangunan PLTS 100 gigawatt, kemudian juga ada konversi 120 juta motor ya menjadi motor listrik, kan kemudian juga tadi disinggung oleh Pak Bambang adalah program B50. Ya, jadi saya kira ini merupakan suatu langkah antisipatif dan posisi yang diambil oleh Pak Menteri tadi yang menyatakan bahwa basis langkah-langkah yang dia ambil beliau ke depan itu adalah bahwa sekarang ini dan ke depan itu adalah dipenuhi oleh sebuah ketidakpastian. Ya, jadi kemudian inilah yang memang saya kira jadi kita tidak komplasensi, tidak berpuas diri dengan apa yang kita kondisi kita sekarang ini. Jadi itu yang saya kira yang itu. Nah, yang tantangannya itu adalah kalau misalnya situasi sudah mereda, sudah damai gitu ya. Yang dituntut itu adalah konsistensi, ya kan. Jadi oleh karena itu kita mendorong semua pihak saya kira agar konsisten dalam hal melaksanakan program transisi energi ini gitu kan, walaupun keadaan sudah kembali normal. Jadi saya kira karena walaupun sudah normal ketidakpastian itu masih sangat tinggi ke depan. Jadi saya kira itu poinnya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Fadil. Saya akan ke Pak Misbakun. Tadi sudah disampaikan Pak Bambang, kemudian Pak Fadil terkait bagaimana respons pemerintah terkait dengan harga energi global yang sempat melonjak Pak. Di akhir Maret sempat ke $100 per barel, namun sekarang sudah melandai. Tapi kalau catatan dari Anda Pak Misbakun, seberapa efektif langkah pemerintah sejauh ini? Karena kan kita juga tahu di satu sisi masyarakat membutuhkan harga energi yang terjangkau, tapi di sisi lain kita tahu bahwa negara butuh bagaimana terkait dengan menjaga kesehatan fiskal negara. Pak Misbakun.
Terima kasih yang saya hormati MC dan Pak Bambang, ada Pak Fadil dan Bapak-Bapak pembicara yang lain dan Ibu-Ibu serta hadirin yang berbahagia. Kalau ditanyakan efektivitas, justru kita sedang ingin mempertahankan efektivitas kebijakan fiskal kita. Karena tujuan dari pemberian subsidi itu adalah mengcover, menutupi titik harga yang selama ini tidak bisa dijangkau karena menggunakan mekanisme pasar. Maka ada intervensi negara di dalam harga itu, kita memberikan subsidi. Subsidi kita di dalam APBN itu ada subsidi energi, di dalamnya adalah BBM, kemudian LPG dan listrik. Bentuknya ada dua, subsidi dan kompensasi. Kemudian kita memberikan juga subsidi ke pangan melalui pupuk, kemudian kita memberikan subsidi transportasi melalui PELNI, ASDP, dan DAMRI. Serta beberapa subsidi ke daerah yang berkaitan dengan transportasi di daerah. Nah, ini semua apa? Dalam rangka memberikan penguatan terhadap daya tahan ekonomi. Karena fiskal kita sebagian itu dibelanjakan dalam bentuk pembangunan dan sebagian itu kita simpan dalam anggaran BUN, Bendahara Umum Negara, yang di dalamnya itu ada subsidi. Subsidi ada kita gunakan di sana. Nah, ketahanan kita itu terukur. Terukurnya apa? Contoh bahwa pemerintah memastikan sejak awal, begitu ada geopolitik yang bergejolak, kemudian memberikan dampak terhadap harga energi kita. Kebetulan Komisi 11 itu adalah tugasnya dengan Menteri Keuangan. Yang pertama kita amankan itu adalah mengamankan semua subsidi itu pesannya nyampe ke rakyat, nyampe ke masyarakat. Kita pastikan bahwa harga BBM tidak naik pada harga rata di $100. Padahal ICP kita itu memberikan ketentuan batasan di $70. Pada saat ICP kita $70, sebenarnya harga minyak belum 70. Antara Januari sampai Maret itu bahkan ada di kisaran 60-an. Sehingga kita masih bisa saving. Pada saat gejolak itu bergejolak dan bahkan nyampe, kita masih pada rata-rata di kisaran 80-an. Ketika kita kisaran 80-an, artinya apa? Ada $10. Karena tadi seperti disampaikan oleh Pak Menteri SDM yang juga Ketua Umum Pak Bahlil, bahwa kita sebagai net importer itu setiap produksi minyak kita ekspor, sehingga kita juga mendapatkan keuntungan dari sisi perpajakan dan juga dari selisih harga. Sehingga apa? Ketika on top-nya, ketika kita selisih harganya, kalau di ICP kita pada posisi harga $70, kita kan masih sekitar $10 billion penerimaannya. Begitu naik ke angka 100 itu kan di 17. Lah ini biasanya pada era Menteri Keuangan yang lama ini jarang dibuka. Kita sebenarnya ada dapat windfall. Keuntungannya kita kalau kita mematok harga ICP di bawah, kalau harga minyak di atas kita pasti akan mendapatkan windfall. Tetapi risikonya kita kalau harga minyaknya, risikonya nanti akan ada di subsidi. Jadi pilihannya dua, kebijakan fiskalnya. Meskipun kita masih dihadapkan pada tren pelemahan nilai tukar saat itu, Pak. Sehingga kita harus memberikan sebuah peluang kepada pemerintah untuk menjadikan APBN kita itu sebagai peredam kejut, shock absorber. Lah di sanalah kemudian peredam kejutnya itu bekerja. Kalau tekanannya APBN-nya itu, tekanan dari masyarakatnya itu, dia masih akan bisa membal, masih akan ada peredam kejut yang bekerja. Lah ini kemudian dicarikan potensi penerimaan yang lain. Kita sudah mengukur dua potensi penerimaan di APBN 2026, yaitu bea keluar dari batu bara dan bea keluar dari emas. Yang sedang kita rumuskan konsepnya dan nanti semuanya karena itu adalah mineral kembali kepada Kementerian ESDM. Nah, ini tujuannya apa? Pesan ini kita sampaikan sejak awal ke masyarakat supaya apa? Supaya kita bisa meredam gejolak politiknya. Dari
gejolak politik ini sebenarnya akan menimbulkan situasi ketidakstabilan. Tetapi sejak awal resiko ini diambil oleh negara. Karena apa? Kita berpikiran bahwa pundaknya negara itu lebih kuat dari pundaknya masyarakat dan kemudian dunia usaha. Walaupun dunia usaha sebagian masih kita berikan listrik, sebagian masih didapatkan. Lah, artinya apa? Ketika negara mengambil alih, ini harusnya suaranya lebih kuat. Sekarang bayangkan, fiskal kita mempunyai daya tahan. Masyarakat di luar seakan-akan negara kita itu bangkrut. Menyampaikan narasi di media sosial. Kita punya fundamental ekonomi yang sangat kuat. Bayangkan di saat situasi tekanan seperti ini, kita masih mempunyai pertumbuhan ekonomi di kuartal pertama 561. The highest mungkin nomor 2 di G20. Kita masih punya cadangan devisa yang sangat besar sekitar 146 billion dollars. Kita punya inflasi yang masih sangat rendah, di kuartal pertama masih 2,42. Dan kita juga mempunyai neraca perdagangan yang positif. Artinya apa? Fundamental yang sangat kuat ini, kenapa kemudian diberikan persepsi yang negatif? Lah di forum, energi forum ini, saya ingin menyampaikan bahwa ketahanan fiskal kita sangat terjaga. Ada kerentanan ya, tapi kemudian kerentanan sebagai sebuah risiko itu bisa kita manage. Bahkan dalam perjalanan dari Januari sampai Mei, penerimaan pajak kita itu sudah tumbuh sekitar 22,1% dibandingkan penerimaan tahun 2025. Artinya apa? Kalau penerimaan pajak naik, artinya dunia usaha juga naik. Nah, sekarang siapa yang memberikan persepsi ini? Lembaga rating. Lembaga rating ini kepentingannya apa? Tadi yang disampaikan oleh Pak Ketua Umum, Pak Menteri SDM, deep state. Orang-orang yang selama ini sudah sangat nyaman dengan proses bisnis yang ada, ketika Presiden memperkuat ekonomi konstitusi dengan Undang-Undang Dasar 45 pasal 33 diperkuat, orang-orang ini mulai terganggu dan melakukan upaya-upaya yang ya kalau uangnya terakumulasi puluhan tahun untuk memberikan buzzer, memberikan lah ini ya. Lah kita ada fundamental melawan sentimen. Ada realitas, ya kan? Ada realitas yang berhadapan dengan rumor. Lah inilah yang kalau menurut saya harus kita luruskan kepada semua masyarakat. Inflasi yang rendah itu tidak bisa dicapai kalau kita tidak memanage dengan baik. Ada kenaikan harga, karena apa? Kenaikan harga BBM itu memberikan tekanan terhadap ekonomi karena akan menimbulkan administered price inflation. Kevolatilitas inflasi inti akan memberikan tekanan. Belum lagi ke harga pangan. Lah, karena apa? Begitu BBM naik, logistik akan naik, memberikan dampak terhadap harga kebutuhan pokok dan sebagainya. Lah, ini masih terukur, terjaga. Karena apa? Policy pemerintah yang mengatakan BBM bersubsidi tidak naik. Lah, BBM bersubsidi itu 80% dikonsumsi oleh masyarakat. Jadi sudah dipastikan terkait dengan APBN sebagai global shock absorber tetap daya tahannya tetap terjaga ya Pak, meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan-tantangan tadi karena tadi didukung fundamental ekonomi yang baik. Terima kasih Pak Misbakun. Nah terkait dengan kerentanan impor ini yang masih menjadi salah satu momok yang masih kita hadapi. Saya akan ke Pak Laude. Kita sering mendengar Pak bahwa salah satu kerentanan terbesar Indonesia ini kan adalah ketergantungan terhadap impor energi. Kita tahu Selat Hormuz sempat ditutup, namun tentunya berbagai langkah pemerintah juga sudah dilakukan, kemudian termasuk diversifikasi energi ya Pak, dari Amerika Serikat, kemudian Rusia hingga Afrika. Tapi yang kita ingin tahu Pak, langkah-langkah apa lagi sih Pak yang dilakukan sejauh ini Pak untuk bisa mengurangi ketergantungan kita terhadap impor? Silakan Pak Laude.
Baik, yang saya hormati Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu narasumber, para hadirin sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung saja, pertama saya ingin menyampaikan dulu bahwa karena negara kita adalah negara demokrasi, even pendapat dari JP Morgan tadi ada juga yang mempertanyakan, kenapa JP Morgan indikatornya apa nih, kenapa tiba-tiba kita jadi nomor 2? Baik, mungkin ada satu slide singkat yang bisa saya perlihatkan. Jadi saya sampaikan indikator paling gampang itu sebenarnya di awal terjadinya perang. Jadi kalau kita lihat minggu pertama itu benar-benar negara Asia Tenggara itu banyak yang kolaps lah, tanda kutip seperti itu. Bahkan ada negara yang mengumumkan keadaan darurat. Masyarakatnya ada yang mencanangkan jalan kaki bersama karena sudah tidak ada kendaraan, sudah mahal. Nah, saya bilang pada saat minggu pertama kedua terjadinya perang, alhamdulillah Jakarta masih macet. Itu artinya BBM masih banyak untuk bisa kita bakar untuk menggerakkan roda ekonomi kita. Nah, di sini saya sampaikan ringkasannya aja. Jadi langkah-langkah kita itu pertama adalah kita di sisi supply, awal-awal terjadinya gejolak kita melakukan proses manajemen dari sisi konsumsi. Jadi pada saat itu kita mensosialisasikan penghematan baik itu pemanfaatan BBM maupun LPG. Mungkin banyak yang tidak tahu bahwa kondisi kita sempat terjadi kondisi yang kritis pada masa Lebaran, di mana pada saat itu LPG kita hanya tinggal 5 hari. Nah, itu sudah berhasil kita pulihkan. Strateginya apa? Memang seperti yang disampaikan oleh Bapak Menteri tadi, bahwa kita nggak bisa tidur nyenyak. Kita harus kejar sumber-sumber LPG ini dan alhamdulillah sekarang sudah kembali. Kemudian impor, negara-negara impor juga sudah ada yang lain, kita tidak lagi mengandalkan yang sumber dari Strait Hormuz, ada dari Afrika, kemudian juga LPG kita perbesar yang di Amerika, kemudian negara-negara mitra-mitra yang lain. Kemitraan bilateral kita perkuat, jadi kalau ada kunjungan-kunjungan kepala negara yang sering, itu sangat penting juga untuk mengikat komitmen negara-negara tersebut membantu kita dari sisi supply. Nah, itu dari sisi mitigasi supply. Termasuk juga kita jangan lupa, kalau tadinya kita melihat dari sisi impor, kita jangan lupa bahwa salah satu ketahanan kita itu adalah kita memang masih punya minyak 600.000 barel per hari, masih punya potensi bioenergi yang bisa untuk kita campurkan ke dalam produk solar. Nah, ini semua penting untuk ketahanannya. Lalu yang kedua, tadi karena ini sudah banyak dijelaskan oleh Pak Menteri, jadi saya tinggal menambahkan saja. Dari sisi migasnya kita meningkatkan dengan teknologi, enhanced oil recovery dan lain-lain. Kemudian juga sudah ada temuan-temuan yang besar. Salah satu yang penting juga adalah pemerintah sekarang juga menganggarkan dari APBN alokasi untuk studi eksplorasi. Kalau dulu ini hanya badan usaha yang melakukan, tapi di masanya Pak Menteri Pak Bahlil ini bukan hanya badan usaha tapi pemerintah menginisiasi dan ada tambahan blok-blok baru banyak dari proses pendanaan negara ini. Lalu dari sisi fiskal, kalau dulu kita mengenal sisi fiskal ini share untuk split dengan badan usaha K3S itu kalau untuk minyak 85-15, kalau untuk gas 70 negara badan usahanya 30. Sekarang sudah fleksibel, tergantung risiko yang dihadapi oleh K3S atau badan usaha tersebut bisa kita tingkatkan sampai 40-50%. Jadi ini sangat membuka sekali peluang-peluang investasi ke depan. Jadi kalau bisa kita kelompokkan yang di atas itu adalah jangka pendek, kemudian yang kedua dan ketiga ini adalah jangka menengah dan jangka panjang. Secara singkatnya seperti itu sehingga nanti tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Bahlil dengan beroperasinya kilang Balikpapan maka khusus untuk solar implementasi B50 menyebabkan kelebihan solar itu nanti kita tidak akan impor lagi. Demikian. Terima kasih. Pak Ulil, tadi kita sudah dengar bagaimana upaya untuk bisa meningkatkan produksi migas tanah air dari jangka pendek maupun jangka panjang. Tapi tentunya ini semua bergantung pada kondisinya di lapangan. Saya akan ke Pak Riki dari SKK Migas. Bagaimana sebetulnya Pak kondisi lifting migas nasional saat ini? Apakah kinerjanya ini memang masih sesuai dengan target yang ditetapkan? Kemudian sebetulnya tantangan terbesar yang kita hadapi sebetulnya apa sih Pak? Apakah memang terkait dengan faktor teknis, kemudian investasi ataupun regulasinya Pak? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak yang kami hormati, para narasumber dan tentunya rekan-rekan semua. Jadi tadi Pak Menteri sudah menyampaikan kondisi migas Indonesia hari ini setelah
tahun 2025 kita strong masuk dengan 605.000 barrel oil per day, kita memasuki awal tahun 2026 dengan kondisi unfortunately, sayang sekali ada banjir Sumatera, ada kehilangan produksi, ada hujan curah yang sangat besar yang mengakibatkan kita kehilangan produksi cukup signifikan dari teman Pertamina EP khususnya di Aceh dan Sumatera. Lalu awal Januari kita kehilangan 100.000 barrel oil per day, unfortunately bukan dalam kondisi yang bisa kami handle, putusnya pipa yang memasok pasokan gas dan listrik di sana. 100.000 barrel hilang, sekitar 3 juta barrel yang kita harus hadapi di periode 20 hari kita combat penyelesaiannya. Dan selanjutnya ada juga pasokan listrik, khususnya wilayah kerja Rokan. Wilayah kerja Rokan sebagai produser nomor 1 di 2025 saat ini masih struggle karena adanya kehilangan pasokan listrik untuk memompa kegiatan hulu migas dari pompa angguk yang ada gitu ya. Nah, yang ada di kondisi kami hari ini memang adalah bagaimana Banyu Urip tadi disampaikan oleh Pak Menteri, kita menghadapi penurunan natural decline yang sangat luar biasa hari ini. Kita melihat, kita prediksi awal 39-40%, saat ini jatuh bebas dengan 60%. Mengingat minyak ini kan bukan unrenewable gitu ya. Dia alamiah akan turun, airnya masuk, gasnya masuk sehingga minyak yang terangkat sedikit lebih kecil. Nah ini yang kontribusi ini yang kami akan sangat dengan ExxonMobil mencoba penerapan teknologi untuk menahan. Nah namun demikian tadi sudah disampaikan kami SKK Migas perlu dan terus berusaha untuk meningkatkan produksi minyak di akhir tahun 2026 sesuai dengan target yang kita harapkan. Jadi saat ini cuaca membaik, kita akan percepat seluruh kegiatan pengeboran. Tahun ini ada 832 sumur, lalu kita juga percepat pengeboran eksplorasi. Kami juga akan mendapatkan energi baru dari 9 wilayah kerja yang tadi disampaikan akan ditandatangani oleh Bapak Menteri gitu ya. Tadi Bu Kety sampaikan saya bahwa dia begitu tanda tangan dia akan ngebor sumur eksplorasi di 2027 untuk persiapan. Jadi secara iklim investasi Indonesia saat ini membaik karena BP ambil 2-3 blok di sekitar, lalu Medco juga ambil lagi di blok yang baru, lalu Inpex juga mengambil di sekitar Masela yang nanti akan groundbreaking, dan Total E&P kembali ke Indonesia dengan Petronas untuk mengebor sumur eksplorasi di kuartal 4 2026. Nah jadi dalam konteks bagaimana kita optimis untuk di sisa waktu 2026 ini kita akan coba kejar. Ya, itu mungkin yang bisa saya tambahkan. Jadi tadi sudah disampaikan juga bagaimana kondisi lifting kita, berbagai hambatan, tapi tadi sudah ada beberapa langkah ya Pak untuk mengakselerasi tadi terkait dengan peningkatan lifting migas. Nah tentu terkait dengan peningkatan produksi migas ini tidak bisa terlepas dari bagaimana peran Blok Rokan yang saat ini menjadi salah satu tulang punggung produksi minyak Indonesia. Untuk itu saya akan beralih ke Bapak Suprayitno dari Pertamina Hulu Rokan. Bapak kita tahu bahwa Pertamina Hulu Rokan saat ini merupakan salah satu produsen minyak terbesar di Indonesia. Namun di sisi lain kita juga tahu beberapa bloknya ini kan termasuk Rokan ini kan sudah cukup mature ya Pak ya. Tapi bagaimana upaya Pak untuk bisa menyeimbangkan dan juga menjaga produksi minyak sebagai tulang punggung tanah air Pak? Silakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, izin menjawab pertanyaan yang disampaikan Pak Oki. Semua bapak-bapak senior-senior saya ini banyak sekali di sini. Jadi tadi menyambung apa yang disampaikan Pak Riki bahwa betul kita di awal tahun struggle Pak ya dengan beberapa insiden termasuk WK Rokan yang insiden pipa itu kita kehilangan sekitar ya 60.000 lah di bulan Januari, Februari. Nah apa yang menjadi strategi kita dengan mengelola WK Rokan dan di cekungan Sumatera Tengah yang sudah sepuh lah ya. Kita nyebutnya major, sepuh sehingga ini adalah upaya untuk kita melakukan extra effort. Bagaimana menjaga baseline. Nah ini yang kita lakukan dari sejak kita kehilangan 60.000 ini sekarang kita sudah kembali backbone itu di sekitar 130 ribuan. Dan kita expect kita bisa kembali ke dalam performance produksi semula. Di tengah kita juga harus menahan laju decline yang sedemikian besar. Jadi lebih dari 30% laju decline di lapangan utama kita. Beberapa upaya selain kita memaintain baseline juga ada kegiatan-kegiatan eksplorasi.
kita memang di-endorse oleh beberapa kegiatan KKP, kita dalam rangka sekarang memenuhi KKP, sumber-sumber eksplorasi cukup berhasil, kita punya success ratio less than sekitar 70% Pak, Bu, jadi Discovery Astrea di 2023 itu benar-benar menjadi salah satu game changer, ternyata di blok yang sudah sepuh kita masih punya hidden potensial, dan kami terus mengejar opportunity stratigraphic trap di WK Rokan. Jadi Pinang East, kita lihatnya itu seperti prospek satelit, tapi ternyata kontribusinya bisa sampai 2.500 BOPD. Even di sumur kedua di-drill oleh teman-teman pengembangan dan ini di-endorse oleh SKK dengan fleksibilitas OPL, L dan lain sebagainya pun bisa terus memberikan kontribusi yang signifikan. Jadi kami terus mencoba membangun opportunity baru di eksplorasi untuk melihat play-play baru ini menjadi harapannya game changer ke depan. Jadi terus kita lakukan. Bisnis model baru yang kita lakukan di Rokan salah satunya selain kita mendorong untuk percepatan produksi dari existing melalui COR adalah dengan MNK, Bapak Ibu, migas non-konvensional. Dalam beberapa publikasi mungkin ya di media, sejak kita alih kelola 2021 Agustus, kemudian sekarang sampai dengan sekarang kita sudah membuktikan pengoboran MNK itu di 2 sumur, yaitu Gula Modet dan Kelok Det. Alhamdulillah semuanya berhasil. Kita pun menemukan reservoir dengan kualitas world class. Dan ini kita sedang dalam tahap maturasi project berikutnya setelah kita wellcat adalah appraisal well. Nah appraisal well ini yang nantinya akan menjadi bagian dari kita memvalidasi opportunity eksplorasi di Bronsil. Kita ngebor sekarang ini bukan lagi di reservoir-reservoir yang klasik, tapi kita benar-benar nyari yang di shale. Kita coba dan alhamdulillah kita bisa produksikan. Ini kita harus uji lagi nih, durability-nya untuk bisa sustain itu seperti apa melalui tahap appraisal. Alhamdulillah kami disupport penuh oleh Pak Laude, Pak Riki, kita sedang berkolaborasi untuk membangun KBH baru ini yang sedang dalam kita susun bersama-sama. Harapannya sih dalam waktu dekat kita sudah bisa sign cukup panjang dan alhamdulillah support pemerintah SKK Migas juga sedemikian signifikan untuk Pertamina terus jalan di bagaimana menjaga sustainability production di WK Rokan. Itu Mbak. Oke, jadi tadi bagaimana menjaga baseline, tapi tadi ada potensi-potensi baru ya Pak yang bisa dimaksimalkan. Terima kasih Bapak. Saya akan kembali ke Pak Laude. Kita tahu Pak saat ini kan kita punya target lifting 1 juta barel per hari. Tapi kalau melihat kondisi saat ini masih cukup relevan nggak sih Pak? Ya, jadi saya ingin memberikan jawaban secara langsung. Tadi Pak Menteri kan sudah perlihatkan tuh 118 blok. Dan itu semua memiliki potensi-potensi yang cukup signifikan. Kita meyakini seperti itu. Kenapa? Karena sudah terbukti dari 1 lapangan aja yang Eni kemarin, Geliga sama Gula, 5 tambah 2, 7 TCF. Itu orang melihatnya tuh kayak ada pakai kata love-nya tuh di mata tuh 2 gitu tuh. Yang itu luar biasa. Itu baru di situ aja. Belum yang lain. Tadi kan ada dari 118 tuh 50 potensial tuh itu masih ditawarkan tuh, belum dilakukan kegiatan-kegiatan lanjutannya. Nah ini kami sangat meyakini bahwa produksi yang tadi ditargetkan 605.000 di 2025 sudah tercapai, 2026 kita sedang kejar walaupun memang tadi disampaikan ada tantangan-tantangan. Tapi ke depan kalau Eni ini kan sudah komitmen 2029 insya Allah nanti sudah produksi. Nah itu kita sudah mulai naik di situ karena juga dia mengandung kondensat. Kondensat itu kan minyak, itu juga akan ada tambahan yang signifikan. Demikian, terima kasih. Dan kemudian terkait dengan berbagai tantangan ini kita juga tahu bahwa ketahanan energi ini tidak terlepas dari ketahanan pangan. Tapi di satu sisi juga kita juga tahu bahwa sumber bahan bakunya ini sama Bu. Tapi bagaimana menyeimbangkannya? Saya akan ke Bu Widya Stuti, silakan Bu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu narasumber yang kami hormati. Betul bahwa ketahanan pangan dan juga ketahanan energi tadi sudah di dalam Astacita Bapak Presiden disampaikan. Jadi kan ada untuk meraih untuk swasembada pangan, energi dan air nasional. Nah, di sini ini dua-duanya adalah penting. Jadi tidak bisa mana yang lebih harus dimenangkan atau menjadi sisi prioritas, tetapi dua-duanya memang berjalan seiring, seimbang dan harus sinergi. Kenapa demikian? Walaupun satu komoditinya adalah sama di turunannya, karena dengan adanya
pangan otomatis juga akan mensupport. Jadi pengembangan untuk ketahanan energi itu tetap kita akan melihat ketika ketercukupan pangan juga dilakukan terlebih dulu. Baru kemudian dilakukan untuk pengembangan energi. Tapi itu dua-duanya penting. Yang kedua, ketika kita lihat bahwa dengan ada pengembangan untuk bioetanol, bioenergi, biodiesel. Nah, bioenergi dan ini ya ada yang tadi untuk biodieselnya. Nah, ini kan juga bisa menjadi satu peluang bagi petani itu untuk meningkatkan produktivitasnya. Karena dengan produktivitas dia meningkat otomatis akan mendorong selain dari sisi pangan, kebutuhan pangannya juga untuk bioenerginya. Itu jadi kami sampaikan dua-duanya harus dilakukan secara sinergi. Oke. Dan yang cukup menarik ketika berbicara soal bagaimana menjaga ketahanan pangan tadi, di satu sisi lahan ini juga menjadi isu penting. Nah, ini bagaimana upaya untuk bisa menjaga ketersediaan lahan, tapi di satu sisi juga bisa menjaga bagaimana regulasinya. Saya akan ke Pak Isoyo, silakan Pak. Ya, seperti tadi disampaikan oleh Bu Widi bahwa sesuai dengan aset kita nomor 2 terkait dengan ketahanan pangan dan energi, tentunya semuanya akan menjadi sangat penting. Jadi oleh karena itu kita di dalam tata ruang gitu ya, dalam tata ruang saya juga berharap kita yang pertama kita akan menyiapkan ruang yang cukup untuk sawah dan juga untuk pertanian, ketahanan pangan dan juga untuk energi gitu ya. Kemudian yang kedua juga saya berharap ke depan para pelaku usaha juga terutama di migas ini tidak melihat tata ruang itu sebagai izin saja gitu ya. Jadi tata ruang itu juga sebagai bagian dari resiko bagaimana merencanakan, bagaimana ketelitian data yang diberikan. Karena beberapa data yang kita peroleh terkait dengan rencana untuk baik itu untuk energi, baik itu migas maupun tambang, itu kadang-kadang bisa berubah juga gitu kan. Dan perubahan-perubahan itu tentunya akan melewati pola ruang yang ada. Jadi bukan hanya nanti ketemu dengan satu pola ruang, ada yang sisi nanti perkebunan, nanti pemukiman, ada kawasan hutan dan itu pelakuannya akan berbeda-beda. Jadi saya pikir nanti kita harus betul-betul diintegrasikan bahwa bagaimana para pelaku usaha juga dari SDM diskusi juga dengan pemerintah daerah di mana saja alokasi untuk pengembangan ketahanan energi yang akan kita lakukan gitu ya. Jadi ada beberapa yang sudah kita siapkan baik itu kemudahan perizinan ya, jadi untuk yang hulu migas itu yang buat pengeboran itu kan dibuat lebih simpel perizinannya itu ya, dan juga tetapi yang menjadi masalah adalah bagaimana pipa-pipa yang selanjutnya dan juga ke kilang karena itu melewati beberapa jenis ruang ya, beberapa pola ruang yang ada. Jadi itu mungkin Pak. Jadi kita akan menyelesaikan ada sekitar 68% tata ruangnya di Pemda ini yang harus kita selesaikan juga. Dan ini saya minta juga ada 300-an lebih tata ruang yang usianya di atas 6 tahun. Tentunya ini belum menyiapkan ruang dengan kondisi yang ada dan ini tentunya nanti kita minta ke Ibu Dirjen juga untuk diskusi bagaimana ruang-ruang yang akan digunakan ini. Seperti hari ini kita rapat bagaimana di sekitar Pantura itu juga harus disiapkan, harus dicek ulang. Ternyata ada satu titik yang baru saja kita tetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan. Jadi Pak Bupatinya agak komplain nih, baru saya tanda tangan berapa hari yang lalu, ini sekarang baru masuk lagi Pertamina. Jadi maksudnya ini memang perlu disinkronkan antara rencana dengan existing yang ada sekarang ini. Mungkin itu Bu. Terima kasih Pak. Di satu sisi kan kita membutuhkan tadi energi yang cukup, kemudian terjangkau, kemudian bagaimana juga kita dituntut untuk menyiapkan sistem energi yang lebih berkelanjutan untuk masa depan. Untuk itu saya akan ke Bu Enia. Ibu kalau kondisi saat ini di tengah sempat gejolak geopolitik global yang berdampak pada energi, bagaimana Anda melihat progres EBT kita? Kemudian belum lagi beberapa hari lagi implementasi B50 akan dilaksanakan ya Bu ya. Seperti apa nih Bu update-nya? Baik, terima kasih Mbak. Untuk energi terbarukan ini memang kalau kita melihat pertumbuhannya sudah tumbuh sampai dengan 18,3%. Jadi bauran kita itu sudah di atas dari 18%.
18,3% ini terdiri dari apa? Dari ketenaga listrikan dan non ketenaga listrikan. Nah, di sektor situ yang paling tinggi menyumbang bauran itu sebetulnya FAME. FAME ini menyumbang 5,38% di bauran energi. Diikuti setelah itu di ketenaga listrikan yaitu pembangkit listrik tenaga air. Nah, tenaga air lalu ada tenaga biomasa. Kalau kita melihat pembangkit listrik tenaga surya malah masih kurang dari 1%, masih 0,5%. Nah, ini yang ingin kita dorong naik lagi untuk kita bisa mencapai target sesuai range rate. Di tahun ini kita sudah tercapai nih. Range rate-nya tuh sekarang di rentan 17 sampai 21%. Kita sudah di 18,3%. Kita ingin lebih resilience lagi. Nah, upaya untuk mendongkrak itu ada strategi pemerintah untuk menaikkan bauran energi ini. Nah, strategi pemerintah saat ini yang bisa kita lihat adalah tentunya memang biodiesel. Ini sudah menjadi satu isu yang saat ini sedang bergulir. Lalu di isu yang lain adalah pembangkit listrik tenaga surya 100 gigawatt. Jadi ini juga ingin didongkrak untuk meningkatkan bauran energi. Selain itu tadi Pak Menteri sudah menyebutkan tentang kompor listrik. Ini upaya untuk mengganti, mensubstitusi LPG, juga mengkonversi kendaraan dari BBM menjadi listrik dengan berbagai upaya. Nah ini sedang kita diskusikan terus. Lalu mandatory biodiesel sudah pasti, bahkan di Permen ya, Peraturan Menteri SDM nomor 4 itu, pentahapan ini sudah kita tetapkan. Jadi dari berbagai sektor untuk menaikkan lifting dari tanaman. Tadi kan Pak Menteri begitu ya. Nah, menaikkan lifting dari tanaman itu bukan hanya tanaman palm, CPO, kelapa sawit yang sudah besar, tetapi mungkin nanti bisa juga dari tanaman yang lain, termasuk kita menuju untuk mensubstitusi bensin ya, ada tanaman jagung, ketela maupun tebu dan seterusnya. Lalu ada tanaman yang lain lagi seperti kelapa begitu untuk bioaftur. Jadi ke depan akan banyak sekali potensi kita menaikkan lifting minyak dari tanaman. Nah sekaligus program efisiensi energi juga kita tingkatkan. Kita ingin masyarakat kita itu menggunakan energi secara bijak, jadi secara smart. Dan pada saat ini konsumsi energi per kapita kita baru 1.500-an kWh per kapita. Nah itu harus dinaikkan ke arah yang lebih produktif lagi. Sehingga penggunaan listrik ini menjadi satu kebutuhan yang sangat dan harus ada dan terjangkau untuk semua masyarakat. Program listrik ke desa itu sudah digulirkan. Dan ini kita targetkan semua masyarakat juga bisa terlistriki sampai dengan 2029. Di antaranya ada pembangunan pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Lalu selain PLTS di off-grid area. Nah ini upaya kita untuk mendorong terus. Kita juga melihat energi baru terbarukan ini menjadi potensi investasi. Karena sekarang sudah banyak permintaan di industri untuk bisa menghadirkan electricity atau listrik yang green. Nah ini permintaan penggunaan misalnya di data center. Sudah mulai ada perencanaan pembangunan ekspansi dari pabrik. Misalnya ada pabrik CAP di Cilegon. Itu sudah berpikir untuk membuat pabrik lagi yang kedua harus menggunakan energi bersih. Jadi karena ini bargaining produk yang akan dijual bisa bersaing di tingkat global. Nah konsep energi baru terbarukan ini menjangkau semuanya. Kalau kita bicara 100 giga, ini kayak membangun pembangkit yang selama ini sudah ada. Kita itu kapasitas pembangkitnya sekarang kan 107 giga. Ini digelontorkan lagi 100 giga, seperti membangun sesuatu yang besar sekali. Dan ini kita sedang diskusikan termasuk dengan Pak Dirjen Tata Ruang itu kita sedang mengidentifikasi pembangunan pembangkit listrik tenaga surya ini akan banyak memakan lahan, tetapi kita bersinergi juga dengan Kementerian PU karena bendungan, permukaan air itu juga bisa dipakai. Lalu mungkin nanti ada lahan pasca tambang ya, dan pembangkit PLTS ini juga bisa dipasang di rooftop seluruh bangunan warehouse dan lain sebagainya. Nah ini upaya untuk peningkatan energi baru terbarukan cukup masif dan kita ingin
mendorong investasi untuk masuk ke Indonesia tentunya dibutuhkan sekitar 1.600 triliunan untuk membangun energi baru terbarukan yang kita rencanakan sampai dengan 10 tahun ke depan. Sejauh ini minat investor seperti apa Bu? Saat ini investasi EBT itu dari sisi perbankan, saya mendapat informasi ya dari pihak lain itu, pihak perbankan mengatakan investasi di Asia Pasifik itu sekarang untuk EBT 2 kali lipat. Jadi ini sudah berjalan dan ini diamini juga di sidang APEC ya. Di situ perhitungannya sekarang investasi green itu 2 kali lipat. Nah ini membuktikan bahwa memang semua ingin berubah ke penggunaan energi yang lebih bersih. Oke, ini cukup menarik ya Bu, karena ketika ada geopolitik di Timur Tengah, beberapa negara kan justru sempat kembali menghidupkan energi fosilnya, tapi ternyata Indonesia along the way justru malah mempercepat berbagai program EBT. Tapi tentu yang cukup menarik terkait EBT ini tidak hanya dari segi kesiapan pemerintah, kemudian bagaimana upaya, kita juga ingin tahu bagaimana dari sisi kesiapan perusahaan energi untuk beradaptasi. Untuk itu saya akan ke Pertamina, Bapak Oki, izin Pak, sebagai perusahaan energi nasional yang berada di garis depan sektor energi nasional, bagaimana Pertamina menghadapi tekanan energi global saat ini. Di satu sisi juga kita tahu kenaikan harga migas global ini kan sering dianggap ya Pak menjadi momentum untuk menggenjot EBT. Karena kita tahu juga Pertamina juga sudah mengembangkan berbagai proyek biofuel, kemudian panas bumi hingga tenaga surya. Silakan Pak Oki. Terima kasih Mbak Sasa, Bapak Ketua, dan Bapak Ibu Dirjen, seluruh narasumber yang kami hormati, dan juga Pak WD sebagai organizer. Ini pertanyaan yang sangat menarik ya Mbak Sasa ya. Jadi kalau kita lihat mitigasi itu tentu kita siapkan sesuai dengan keadaan dunia. Kalau kita lihat saat ini, kita di Pertamina Group menyiapkan beberapa lapis pertahanan. Lapis pertama itu adalah yang tadi juga mungkin sudah disinggung, adalah tentang ketersediaan. Jadi bagaimana kita berusaha untuk mengejar ketersediaan ini atau availability ini. Dalam hal hulu, teman-teman di subholding hulu itu berusaha untuk menaikkan produksi nasional. Sedemikian rupa impor kita menjadi berkurang untuk crude dan yang lainnya. Kemudian teman-teman yang berada di hilir juga melakukan diversifikasi. Tadi Pak Dirjen Migas, Ibu Dirjen BTK juga sudah menyampaikan ada beberapa cara untuk memindahkan apel kita ke beberapa basket. Ada usaha untuk mengurangi impor streamline yang untuk solar ya dengan atau diesel dengan B40, B50 dan seterusnya. Kemudian juga ada usaha untuk mengurangi impor bensin dengan etanol 5%, 10%, 20% dan seterusnya. Dan juga kita berusaha untuk berkontribusi di listrik dengan adanya Pertamina Geothermal dan juga Pertamina Power Indonesia, PPI. Jadi ketersediaan itu yang kita kejar yang pertama. Terus yang kedua tentunya ini kita lakukan dengan konsultasi dengan pemerintah, dengan DPR adalah keterjangkauan atau affordability. Nah affordability ini tadi ya sudah dibahas juga oleh Pak Ketua Komisi 12, Komisi 11, bagaimana pemerintah bersama DPR bersama-sama untuk berpihak kepada rakyat. Jadi sebisa mungkin kita berusaha untuk menjaga keterjangkauan sedemikian rupa sehingga rakyat ini bisa terus beraktivitas. Jadi sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Pak Menteri sebagai regulator, Bapak Ibu Dirjen, kita berusaha untuk tidak membebani rakyat. Jadi ada tadi istilah dari Pak Ketua Komisi 12, ada buffer dan seterusnya. Juga kami di Pertamina Group berusaha untuk terus melakukan optimasi di internal. Kita sekarang membuat optimasi dengan melakukan integrasi hilir. Jadi di hilir sebelumnya ada 3 subholding, mulai dari kilang, kemudian commercial and trading, Pertamina Patraniaga,
dan juga shipping. Ini kita gabung sedemikian rupa menghasilkan efisiensi tadi disampaikan oleh beberapa pembicara dan juga menghasilkan value creation yang lebih baik. Dan yang ketiga tentunya kita berusaha untuk berkontribusi di bidang sustainability. Jadi sustainability ini tadi sudah disampaikan juga oleh Ibu Dirjen EBTKE ya. Kita akan mengejar bioetanol yang nanti akan mengurangi ketergantungan kita terhadap impor bensin yang masih cukup besar sekitar 20 juta kiloliter. Kemudian untuk diesel, insya Allah tahun ini dengan nanti selesainya fase 2 Balikpapan itu kita akan self-sufficient, bahkan akan lebih dalam hal produksi diesel untuk Indonesia. Jadi yang menjadi PR besar nanti adalah di gasoline stream. Bagaimana nanti kita terus scale up bioetanol seperti halnya sudah dilakukan oleh India ya, yang sekarang sudah mencapai 20% etanolnya E20. Atau seperti Brazil. Brazil itu ada beberapa kota sudah E27, kalau Sao Paulo-nya sudah E100. Jadi dengan lapis-lapis pengamanan tadi mulai dari ketersediaan, kemudian keterjangkauan dan juga sustainability ini, kita tentunya berharap bahwa kita bisa kuat, kita bisa survive dalam menghadapi geopolitik dunia yang mungkin uncertain ya, yang mungkin berubah dari waktu ke waktu. Ketersediaan, keterjangkauan dan juga sustainability yang menjadi kunci ya Pak untuk bagaimana bisa bertahan. Terima kasih Pak Oki. Nah tentunya terkait dengan sustainability ini penting bagaimana Indonesia membangun ketahanan energi di masa depan. Untuk itu saya akan ke Pak John Anis dari Direktur Utama Pertamina NRE. Kita tahu bahwa perusahaan energi saat ini kan tidak hanya berbicara soal produksi migas Pak, tapi bagaimana juga bisa membangun fondasi energi masa depan. Belum lagi juga tadi sudah sempat dibahas bersama bahwa momentum kenaikan harga minyak global ini justru mempercepat Pak bagaimana pengembangan EBT. Nah kita tahu dari sisi pengembangan EBT ini sejauh mana progresnya Pak dan bagaimana tantangan yang dihadapi, silakan Pak. Terima kasih Mbak Sasya, terima kasih juga para narasumber yang lain yang saya hormati, para ketua komisi, Pak Wadirut, para dirjen. Izin sharing sedikit, memang kalau kita lihat situasi sekarang ini apalagi dengan geopolitik yang mungkin terpikirkan adalah justru diversity ya. Jadi artinya energi itu perlu keberagaman. Makanya ada yang bilang energy transition, tapi yang lebih tepat mungkin juga energy addition. Jadi kita bisa lihat kenyataannya sekarang biar gimana pun juga fossil fuel masih andalan gitu ya. Dan masih menjadi tumpuan dan minta juga ditambah. Nah oleh sebab itu peran kami di sini adalah menambah keberagaman dari energi tersebut. Nah tapi kita bisa lihat, saya juga sih simpel aja sebetulnya ya, kalau ada barang bagus kan ini bagus barangnya green, tapi kok nggak laku gitu. Berarti kan harganya mahal gitu. Nah itulah problem yang kita hadapi sekarang dan itu kenyataan sekarang dan ini yang harus kita berubah. Karena kita udah coba in the past untuk beberapa hal yang tidak jalan dan we should not do the same thing on and on again the same way expecting different result. Itu kan definisi dari insanity. Jadi kita harus cari kreativitas, kita harus cari terobosan dan lain sebagainya. Nah kami fokus untuk tadi sampaikan oleh Bu Dirjen, Pak Wadirut untuk mendukung tentu saja energi baru dan terbarukan. Yang paling siap tentu saja base load dan lain sebagainya, kita ada geothermal. Jadi geothermal itu potensi kita luar biasa banyak, kita punya 3 gigawatt, sekarang baru produksi 727, kita menuju ke 1 gigawatt, mudah-mudahan bisa cepat. Nah ini untuk membantu elektrifikasi tadi. Bagaimana dengan non-elektrifikasi? Banyak yang kita lakukan. Tadi melihat keberhasilan dari B50. Tentu saja kita juga ingin mengcopy keberhasilan itu untuk di etanol. Nah, cuman memang perjalanan cukup panjang, tapi kami tidak menyerah di situ. Strategi kami di sini adalah ada 3 strategi. Yang satu adalah multi feedstock, yang kedua adalah multi generation, yang ketiga adalah multi region. Kenapa multi feedstock? Karena yang paling mature dan mungkin tidak terlalu bersaing dengan food sekarang adalah tebu. Jadi tetes tebu itu adalah disebut side product yang sudah tidak bisa jadi gula, yang disebut molasses. Nah ini
ya nggak bersaing dengan gula gitu ya. Tapi kalau kita lihat produksi di Indonesia semua dikumpulin itu satu tahun 1,8 juta ton per tahun. Nah ini dibagi 4 hanya bisa 400.000 kiloliter per tahun. Itu kalau semua dikonversi jadi fuel grade gitu kan. Padahal kita harus berbagi juga dengan food grade. Nanti Pak Sasha nggak bisa makan matchin. MSG itu dari situ Mbak. Nah ini jadi artinya apa? Kurang. Karena tadi disampaikan Pak Menteri juga bilang gasolin bisa sekitar 1 sampai 2 juta kiloliter kebutuhannya kalau E10 itu antara 10 sampai 20 juta kiloliter kan penggunaan gasolin. Apalagi kalau E20 seperti di India tadi Pak Wadirut bilang. Jadi masih sangat kurang. Kalau dikumpul sekarang hanya sekitar 80.000 saja kiloliter per tahun. Jadi kita harus mencari feedstock yang lain. Jadi kita bekerja sama, tentu saja yang molasses kita jalankan. Kita baru kembali dari Glenmore di Banyuwangi. Kita bekerja sama dengan SGN yang akan menyuplai molassesnya berproduksi 33.000 kiloliter per tahun. Itu sebagai yang pertama berbasis molasses dan ini kita akan tambah lagi sekitar 5. Minimal 5. Jadi ada 1 mungkin atau 2 tambahan di Jawa Timur, 1 di Jawa Tengah, 1 di Lampung dan juga di Sulawesi. Nah, tapi kita nggak bisa hanya berharap dari molasses saja. Oleh sebab itu kita juga coba dengan Singkong, kita ada mulai kerjasama dengan Medco, mereka punya plan yang di Lampung yang sempat waktu itu dibangun tapi tidak berjalan, kita coba reaktivasi lagi, mudah-mudahan ini juga bisa jalan, kapasitas sekitar 50 sampai 60 ribu kiloliter per tahun. Nah, terus kita juga mencoba tadi sweet sorghum, ya dengan PTPN, kita sudah cek di Lampung untuk coba 2 hektar atau 4 hektar untuk menanam sorghum, yang ada juga sorghum hasil research dari Jepang, yang 3 kali lebih efisien. Jadi itu kita coba juga. Kemudian yang second generation juga kita coba, itu dari batangnya sorghum tadi. Tadi jusnya kita ambil di first generation, yang batangnya di second generation. Kenapa kita lari ke second generation? Karena yang di first generation kan harga feedstocknya bersaing dengan makanan kadang-kadang dan itu mahal. Itu yang membuat tidak ekonomis. Nah sedangkan kalau second generation itu dari waste. Sehingga feedstocknya bisa murah. Cuman processingnya agak mahal karena perlu enzim dan lain sebagainya. Nah, di sini kita akan lakukan riset juga di Lampung, bekerja sama dengan Dirtik Saintex ya untuk mencari enzim yang cocok. Termasuk mencoba enzim yang hasil penelitian dari rabbit di Jepang. Kita akan coba itu. Jadi kalau itu berhasil, kita juga bisa kombinasikan antara first G yang tadi, sorghum, aren, molasses, singkong, mungkin juga jagung, tapi jagung masih bersaing dengan pakan ternak, dan second G-nya kita pakai itu, termasuk kita coba nanti dengan waste dari palm oil, jadi dari sawit, itu kan juga banyak. Nah kita coba itu. Nah multi region kenapa? Karena tiap daerah itu berbeda-beda potensinya. Jadi ada yang potensi jagung, ada yang potensi tebu, jadi kita akan ke sana. Nah selain itu kita juga ke biometanol. Nah biometanol ini sama, kita ngambil dari waste dari pome misalnya, itu kan kita udah konversikan menjadi biomass untuk listrik di Semangke, sekitar 3 mega. Nah kita punya potensi di Indonesia sekitar 1,6 juta ton untuk biometanol dari sekitar 130 juta ton semua pome yang ada di Indonesia. Nah itu sama juga, itu waste bisa jadi biometanol. Nah idealnya kalau ini nanti berhasil, karena di sini yang menarik yang kita lakukan bukan teknologi yang biasa, tapi teknologi yang terobosan. Untuk membuat biometanol itu yang tradisional itu 4 tahap, reforming 4 tahap, kita potong jadi 2 tahap sehingga harganya jadi 50%. Nah ini akan mendekati harga grey metanol. Nah ini yang akan kita cobakan nanti dengan kelapa sawit untuk membuat fame. Jadi famenya nanti kita arahkan ke biometanol. Nah termasuk juga di solar panel kita ingin yang konkret. Solar panel tadi Bu Dirjen bilang untuk dedieselisasi kita akan masuk. Untuk juga daerah-daerah yang off grid kami bikin pilot untuk 1 megawatt di Pulau Sembur. Pulau Sembur itu di Batam sekitar 1 jam dari Singapura. Kita udah berapa tahun nih merdeka. Itu
listriknya masih pakai diesel yang 4 jam, 5 jam saja. Jadi masih kurang listriknya off grid. Kita bangun di situ, mudah-mudahan bulan Juli atau awal Agustus ini 1 megawatt bisa jalan. Tujuannya apa? Untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Karena mereka kebanyakan nelayan, itu jual ikannya karena nggak ada cold storage, nggak ada ice maker, ya murah. Nah itu harapannya meningkat dan bisa hilirisasi ikan. Yang terakhir kita juga masuk ke biomass. Tadi kita bilang pengganti LPG. Ya kita coba wood pellet lah. Kalau untuk bikin nasi goreng di mana tukang tek-tek gitu kan pakai wood pellet mungkin lebih murah dan lebih mudah gitu. Karena kalau nggak ada api kayaknya nggak enak gitu ya. Jadi kalau listrik juga susah kan di luar. Jadi ini juga kita coba. Jadi banyak sekali inisiatif yang kita lakukan. Namun yang ingin saya sampaikan di sini adalah 1 kita perlu kreatif, 2 banyak harus melalui tahapan pilot atau proof of concept. Itu harus kita lakukan supaya kita jelas. Aren misalnya itu kita ekonomiknya nggak bisa kalau kita nggak lakukan proof of concept di Kamojang. Sedang kita lakukan, mudah-mudahan tahun ini bisa ada hasilnya sehingga bisa scaling up. Sama juga yang tadi yang biometanol yang dari 4 tahap ke 2 tahap itu baru di lab. Kita akan coba di sini, habis itu kita akan scaling up dan tentu saja kita lakukan semua upaya agar bisa lebih efisien, seefisien mungkin di sisi kita. Namun tentu saja kita butuh dukungan dari regulasi, dalam hal ini mungkin apakah berbentuk insentif atau kepastian dari hukum. Jadi ternyata banyak sekali inovasi yang bisa dimaksimalkan ya Pak untuk bisa mendukung ketahanan energi, tapi tadi dibutuhkan insentif lebih lanjut. Terima kasih Bapak. Kemudian di tengah upaya transisi energi, kemudian untuk mengenjot EBT, balik lagi terkait dengan ketahanan BBM saat ini, kita ingin tahu dari BPH Migas Pak Wahyudi, bagaimana BPH Migas memastikan bahwa terkait dengan stok distribusi BBM nasional ini bisa tetap stabil, kemudian bagaimana juga ketahanan stok ke depan kalau misalkan ternyata ketegangan di Timur Tengah ini masih terus berlanjut bahkan tidak tahu kapan selesai. Silakan Bapak. Baik, terima kasih. Yang saya hormati Ketua Komisi 11 dan 12 dan Bapak Ibu para narasumber, apa yang menjadi fokus diskusi ini kaitannya ketahanan stok. Jadi kalau terhadap fungsi dan tugas kami berelaborasi dengan Pertamina Group dalam rangka penyediaan dan penyiapan BBM, baik itu subsidi maupun non-subsidi. Yang pertama kaitannya kalau kita sampaikan stok jenis BBM yang kategori gasolin, ini rata-rata itu naik turun diukur 20 hari. Tapi khusus untuk yang kategori yang jenis bahan bakar umum yang dikonsumsi untuk non subsidi itu bisa mencapai 30 sampai 40 hari. Jadi cukup baik. Dan selanjutnya untuk kategori gasoil yang kategori solar ini yang populis untuk di lapangan dan dikonsumsi banyak kendaraan untuk ekonomi di tingkat daerah itu sama kondisinya. Kita terus jaga di antara sekitar 18 sampai 20 hari. Jadi sangat aman. Ini gerakannya cuman minus besok tapi plus lagi. Karena prosesnya kan semua ini yang pertama kalau solar tadi ditegaskan ini tidak impor. Berarti produksi dalam negeri. Dan di dalam hal koordinasi untuk ketahanan stok, otomatis kita koordinasi secara bulanan kepada Pertamina Patra, kaitannya dengan kilang-kilang. Mana yang maintenance, mana yang terjadi normal produksi, mana yang perlu di speed up. Dan produksi ini rata-rata juga bergantian. Termasuk kalau kategori uptour, ini juga posisinya stoknya hampir rata-rata di 35 hari sampai 40 hari. Cukup bagus. Jadi ini kita ini. Yang berikutnya di dalam konsumsi ini kan kalau sekarang di media isu-isu antrian di jalur-jalur Trans Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi. Ini kita perlu berbagi. Berbaginya itu begini. Coba ada tampilan grafik untuk kita fokus kepada BBM yang untuk melayani masyarakat. Jadi kalau kita bagi bahwasanya klaster untuk BBM subsidi dan kompensasi negara ini ada kita bagi menjadi 3.
Yang pertama untuk BBM subsidi kompensasi negara, ini kita sampaikan. Sebelah kiri itu adalah jenis bahan bakar tertentu atau minyak solar. Tahun ke tahun bahwasanya ada pertumbuhan, namun pertumbuhannya kurang lebih kalau tahun 2025-2026 negara itu menyiapkan 112% dari tahun 2025. Dan realisasi saat ini pasca ada kenaikan JPU ini pastinya banyak yang migrasi, masyarakat yang semula menggunakan jenis bahan bakar umum Deslet atau Pertamina DEC otomatis pengen mendapatkan haknya sebagai masyarakat. Akhirnya pindah shifting kepada solar. Ini hari ini progresnya 172 hari realisasi penyaluran itu mencapai 101,98%. Ada kenaikan 1,98%. Kemudian ini juga masih ada BBM subsidi yang disalurkan di wilayah 3T dan semi 3T dan negara kita kan kepulauan. Belum mendapatkan konversi ke LPG. Ini tersebar dan lebih stabil untuk pengendalian dan konsumsinya karena klasternya sudah cukup jelas. Jadi kalau ada peningkatan nggak terlalu signifikan hanya 0,2% dan seterusnya. Yang paling kanan ini kan lagi menarik juga. Kalau yang kiri minyak solar tadi konsumsinya untuk kendaraan roda 4 sama kendaraan-kendaraan besar yang penggerak ekonomi ya angkutan penumpang, barang sama orang. Ini untuk Pertalite ini juga konsumsinya sangat cukup lumayan. Jadi negara menyediakan 29,27 juta kiloliter. Dan ini ada kenaikan kurang lebih sekitar berapa tadi? 20% dari kebutuhan normal. Dan konsumsi saat ini masih under. Jadi saat ini under. Jadi masyarakat kalau ada antrian sepeda motor, ada roda 4 yang konsumsi masyarakat itu sebetulnya masih lazim dan enggak masalah. Kami hanya titip kita bersama Pertamina Group ini terus berjibaku, best effort semuanya untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat seoptimal mungkin. Kalau terjadi antrian yang sifatnya short term itu tidak bisa secara klarifikasi dan mitigasi kami terus segera mengurai, nggak lebih dari 1 hari sebenarnya sudah tersedia. Cuman di media itu karena bahasa informasi itu nyantol gitu kan, itu melekat gitu kan. Kalau dibaca diulang-ulang itu rasa-rasanya seakan-akan terjadi antrian terus sepanjang di titik-titik tertentu. Ini hari ini kita bersama Pertamina Patra juga terus melakukan mitigasi-mitigasi tersebut. Nah kaitannya dengan sektor hilir tadi, BPH Migas memecah. Yang tadi ini kan ada Bu Widya juga bahwasanya kebutuhan untuk angkutan darat itu 80% kebutuhan BBM, subsidi kompensasi negara untuk biosolar. Tapi kalau untuk Pertalite angkutan darat itu 92%. Ya. Sehingga kalau sisanya 20% untuk solar tadi itu dikonsumsi untuk sektor perikanan, pertanian, UMKM, layanan umum dan kemudian transportasi air. Ya. Semua terfasilitasi. Tapi kalau yang tadi 8% tadi untuk Pertalite itu memang untuk transportasi air yang lebih dominan untuk angkutan danau, sungai, ada motor-motor tempel yang ada di lintas pulau, pulau kecil dan lain-lain. Jadi prinsipnya kami di sektor hilir ketahanan stok nasional kita terus jaga. Dan kita yakinkan dan kita pastikan termasuk bagaimana mekanisme Pertamina untuk menyediakan import agar supaya tidak terjadi keterlambatan suplai dan lain-lain. Ya perlu diketahui sebenarnya Pertamina itu perlu dukungan. Dukungannya apa? Di dalam menyediakan itu tidak cukup besok beli hari ini datang. Pasti perlu proses. Ya, ini menjadikan perencanaan yang memang sangat ketat termasuk pola distribusi. Distribusi itu tidak lepas dari untuk yang di darat tetapi untuk kapal-kapal karena negara kita kepulauan yang tadi. Ini penting termasuk menjaga stok di tiap-tiap wilayah regional agar supaya selalu kondisinya aman.
Mungkin demikian Mbak, semoga ini bisa membantu. Makasih. Terima kasih, tentunya ketahanan stok masih dijaga, tapi yang perlu menjadi catatan adalah bagaimana penyalurannya dan distribusi harus tepat sasaran ya Pak ya. Mungkin untuk memperkaya diskusi kita di siang hari ini, terakhir saya akan minta tanggapan di luar dari narasumber kita sudah hadir juga, ada Senior Vice President dari Exxon Mobil Indonesia, Bapak Muhammad Nurdin. Oke, silakan Pak, kita ingin tahu juga dari perspektif Anda terkait dengan kondisi dinamika global yang ada saat ini, bagaimana sebetulnya Exxon Mobil sebagai badan usaha hulu migas dan juga salah satu produsen minyak terbesar di Indonesia ini melihat perkembangan pasokan energi global. Apa saja sebetulnya tantangan? Silakan, singkat saja Pak. Silakan dibantu tim panitia untuk mic-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Pak Bambang Patijaya dari Komisi 12, Pak Misbakun dari Komisi 11, Pak Oki dari Pertamina VCO, dan Bapak Ibu sekalian para undangan yang saya hormati. Jadi memang tadi sudah disampaikan oleh Pak Menteri bahwa kondisi ini memang luar biasa Mbak Sasa, jadi sangat dinamik. Itu membutuhkan bahwa company seperti Exxon Mobil kita mesti adaptable dan juga kita mesti agile merespon terkait kondisi global. Tidak hanya terkait harga yang turun naik, tapi juga supply dan demand. Namun demikian, ExxonMobil yakin bahwa dengan competitive advantages Mbak. Jadi ExxonMobil itu punya beberapa hal yang kemudian menjadi tulang punggung bagaimana meran bisnis ExxonMobil. Baik terkait teknologi, kemudian scale karena ExxonMobil global company, kami juga integrated bisnis sehingga upstream dan downstream kita bisa mengoptimalkan. Yang tidak kalah penting adalah terkait dengan execution excellence dan juga resources yang dipunyai ExxonMobil. Nah di Indonesia Mbak Sasa fokusnya kami adalah bagaimana memaksimalkan produksi dari lapangan Banyu Urip. Tadi Pak Riki sudah sampaikan memang kita facing natural declining di lapangan Banyu Urip. Tentu saja tidak akan berhenti di situ. Hari ini lapangan Banyu Urip itu sudah memproduksi lebih dari 720 juta barel minyak. Kalau dibanding dengan estimasi awal hanya 450 juta barel saja. Artinya dengan teknologi execution excellence kita sudah bisa melampaui target estimasi awal lapangan Banyu Urip. Nah kedepannya apa tantangannya tentu saja banyak. Apa yang kita lakukan ada beberapa strategi. Yang pertama adalah bagaimana mengoptimalkan produksi dari subsurface. Artinya kita akan melakukan kegiatan menggunakan teknologi baru di bidang well work dan well service. Kemudian terkait fasilitas karena makin banyaknya gas terproduksi, air terproduksi, bagaimana kita memaksimalkan kapasitas masing-masing peralatan tersebut. Yang tidak kalah penting adalah kalau kita bicara lifting maka reliability menjadi penting. Lapangan Banyu Urip itu reliability adalah 97%. Kalau dibanding rata-rata industrial adalah sekitar hanya 85%. Jadi sudah sangat bagus Mbak. Yang terakhir yang saya sampaikan adalah kita membutuhkan kerjasama yang luar biasa. Pada saat ini saya ingin mengapresiasi dukungan dari pemerintah, SKK, Migas, DPR dan Pertamina sehingga kemudian kita bisa memastikan lapangan Banyu Urip menjadi tulang punggung energi untuk bangsa. Terima kasih Mbak. Terima kasih Pak Nurdin sudah membagikan pandangannya. Tentu saja diskusi kita pada hari ini melihat benang merahnya bahwa ketahanan energi hari ini bukan hanya soal pasokan tapi juga bagaimana ketahanan ekonomi, kemudian fiskal, investasi dan kemampuan Indonesia dalam menghadapi berbagai ketidakpastian global. Tantangannya nyata tadi sudah kita diskusikan mulai dari volatilitas harga energi hingga ketergantungan impor. Tapi Indonesia di satu sisi juga memiliki peluang yang besar melalui produksi domestik, kemudian percepatan transisi energi dan juga pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan. Yang terpenting Bapak Ibu semuanya, ketahanan energi ini tidak bisa dibangun oleh satu pihak saja, tapi diperlukan sinergi yang kuat antara pemerintah, legislatif, regulator hingga pelaku usaha. Sekali lagi terima kasih kepada seluruh narasumber atas insight dan juga perspektif yang telah dibagikan serta seluruh hadirin yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di Energy Forum hari ini. Saya Sasa atau Andi Shalini, selanjutnya saya persilakan kembali ke rekan saya Ega untuk melanjutkan rangkaian acara berikutnya. Terima kasih, selamat siang. Terima kasih Andi Shalini. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sampai di sini rangkaian Energy Forum dengan tema Mitigation Strategies for National Resilience in Response to Global Energy Shocks yang telah berjalan dengan lancar dan penuh wawasan. Sebelum kami menutup acara ini, perkenankan kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada PT Pertamina Persero atas dukungannya sehingga acara ini bisa terselenggara dengan baik.
Kami juga mengapresiasi seluruh narasumber, panelis, dan hadirin atas partisipasi dan diskusi yang sangat berharga. Semoga apa yang telah dibahas hari ini dapat menjadi bagian dari upaya bersama dalam memperkuat ketahanan energi nasional di tengah dinamika global. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, saya Manuela Bungasmara Ega Tirta beserta seluruh kru yang bertugas. Kami mohon diri undur dari hadiran. Terima kasih atas kebersamaannya. CNBC Indonesia Beyond Business.